Hidup di zona nyaman itu bisa membuat orang terlena dan lupa pada realita di sekitarnya. Gaya hidup yang mapan membuat banyak orang bernafsu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Orang menjadi buta akan realita di sekitarnya, seperti kemiskinan, kelaparan, konflik, penderitaan, dan keputusasaan. Jika kenyataan itu tidak langsung menyentuh kehidupannya, orang cenderung untuk cuci tangan dan merasa bahwa itu bukanlah urusannya. Miskin dan kaya adalah bagian dari kehidupan manusia. Tuhan tidak membenci orang kaya. Bukankah Yesus datang dan rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya? Persoalannya adalah bagaimana sikap kita terhadap kekayaan yang kita miliki dan bagaimana kita menghadapi orang miskin di sekitar kita. Ada begitu banyak kaum miskin di sekitar kita, bahkan dalam keluarga dan komunitas kita. Ada yang miskin karena tidak memiliki harta benda. Ada yang miskin martabat atau harga diri, sehingga sering dianggap kecil dan lemah. Ada pula yang miskin secara pengetahuan, dan juga miskin demi kerajaan Allah, yakni kelompok biarawan-biarawati, mereka yang mengikrarkan kaul kemiskinan agar bisa hidup miskin sesuai dengan kehendak Allah. Injil Lukas mengisahkan pada kita hari ini perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin harta benda, miskin martabat, dan mungkin juga miskin pengetahuan. Orang kaya yang mapan larut dalam kepuasan ego sampai melupakan sesama yang malang dan datang memohon perhatiannya. Sementara itu si miskin Lazarus hanya mengandalkan Tuhan, sementara orang kaya lupa diri, lupa sesama, buta mata, dan juga buta hati. Situasi pandemi COVID-19 menawarkan pilihan mengandalkan Tuhan dan peduli akan sesama, atau melakukan jalan pintas apapun, yang penting saya bertahan hidup. Kita sadar bahwa naik turunnya ekonomi membuat hidup kaum miskin kian terjepit. Mereka yang dirumahkan atau di-PHK-kan tak mampu lagi menjerit. Masihkah kita enggan keluar dari zona nyaman kita? Apa usaha kita menyikapi situasi yang menantang ini? Kemiskinan memang menjadi persoalan bersama pihak pemerintah, swasta maupun gereja. Sebagai anggota gereja dan sebagai anggota komunitas religius, kita mau berpihak pada kaum miskin. Kita mau peduli, kita mau membantu, memikirkan cara terbaik untuk menolong sesama kita. Bukan karena kita kaya secara materi, namun karena kita solider dengan mereka. Kita pun berkomitmen untuk berpihak pada kaum miskin sebagai bentuk wujud iman Kristiani kita. Masa Prapaskah pekan kedua ini menggugah kita sekalian, laki-laki dan perempuan profetis, membela kaum miskin dan tertindas untuk menentukan pilihan. Menjadi orang kaya yang peduli atau orang kaya yang mapan. Mari kita berbenah sebelum semuanya